percaya Yesus kau segalanya Tuhan dan Raja kami Engkau panaskan kami Engkau mengenai kami Yesus Engkau yang kami tinggikan saat ini bebaskanku Terima Yesus atas luka-luka bagi kami percaya Mujizatmu mengalami sekarang ini.
perjamuan kudus pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang dikuduskan umat-Mu untuk menyatakan bakti kepadamu. Terimalah sembah syukur bakti umat-Mu melalui ibadah pagi hari ini, ibadah khusus yang disertai perjamuan kudus. Kami mengingat kembali karya Tuhan menebus dosa kami, sengsara mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal, untuk menebus dosa kami. Tuhan, Engkau bangkit dan memberi kami pengharapan dan keselamatan yang Kau anugerahkan. Kami hidup di dalam kebangkitan Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu juga kebenaran firman melalui hamba-Mu yang akan melayani kami. Kami siap memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum duduk, kita berikan salam kepada kanan kiri saudara dengan ini ya. Salam, silakan duduk. Salam dan berkati ya. Salam juga buat jemaat yang di rumah. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara kita semua yang ada di rumah, yang masih mungkin ragu dan takut ya. Tetapi bagi kita jangan takut, apalagi bagi yang sudah divaksin ya. Itu memang tidak menjamin, tapi Tuhanlah jaminan hidup kita. Amin ya. Batu karangku, batu gunungku, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Meski seribu rebah di kiriku, di kananku, Yesus terdalam sujud. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Terbalik kananku, kita benar, Yesus buatku, dialah sumber kekuatan hidupku. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber dapaku, Yesus sumber rajaku. Keselamatanku, kekuatanku, setiap waktu, hidupku, cita-citaku, kesenanganku, Yesus Tuhanku. Amin. Kami dalam mata berdiri sekali lagi katakan, meski seribu rebah di kakiku,
telah dimenangkan ya Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami akan bacakan Warta Jumat Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 6 Juli ya. Selamat datang, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara 2 hari pertama kali hadir dalam hari ini. Harapan kami kiranya dapat terus setia dan bisa bertumbuh bersama dengan kami dalam keluarga besar Dia Purjo. Ada yang hadir pagi hari ini? Pertama, ada ya. Masih wajah-wajah lama dan masih wajah-wajah yang bersuka cita. Baik, petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi tanggal 13 Juni jam 7, WL Ibu Desi, singer Ibu Rina dan Saudari Abigail. Penyambut jemaat Bapak Ibu Yanto, LCD Sivel, firman Tuhan Pendeta Bapak Didi Wahyudi. Tema sukacita melayani. Oh, luar biasa ya, sukacita melayani. Untuk pada sore tanggal 13 Juni jam 5, WL Bapak Wawan, singer Ibu Umi dan Ibu Nining. Penyambut jemaat Bapak Ibu Yulus Sulistio, LCD Ibu Anita, firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina. Tema masih sama, sukacita melayani. Pemberkatan nikah, akan dilangsungkan pemberkatan nikah atas Saudara Andre Dwi Handoyo dengan Saudari Saptari Sibi Wahyu. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2021. Berarti besok ya Pak? Juli. Oh Juli, oh masih 1 bulan. Oh iya, ada lagi toh. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah atas Saudara Eri Suryawan. Nah, ini anaknya Bu Sri ya, dengan Saudari Emma Rifka Anissa Susanto. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli juga 2021. Ucapan selamat, kami segenap jemaat dan majelis mengucapkan selamat kepada Saudari Dita Wahyudi, anak dari Pak Didi dan Ibu Pendeta Tasina yang telah menyelesaikan S1-nya di Universitas Maranatha dengan nilai cum laude Saudara Bandung dan telah diwisuda sebagai mahasiswa yang dengan lulus terbaik. Tuhan Yesus berkati. Happy birthday. Kami atas nama jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Veronica Yulina atau Ulin tanggal 5 Juni, Ibu Sulasmi atau Ibu Suharsono 6 Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Amin. Demikian Warta Jemaat kita minggu ini. Saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini ialah bagi kita anak-anak Tuhan, tidak usah ada ketakutan, tidak usah ada kekhawatiran. Ya kalau ada itu wajar, tetapi jangan sampai itu jadi utama dalam hidup kita, saudara. Kita hanya mau fokus mencari perkenanan Tuhan, terlebih kita mau melayani Tuhan ya. Apapun bentuk pelayanan itu, kalau kita lakukan dengan kesungguhan, pasti Tuhan akan memperkenankan hidup saudara dan saya. Tidak hanya pelayanan di mimbar saudara atau khotbah. Kalau saudara tidak punya talenta itu, Tuhan tidak mengendaki, nggak apa-apa kok. Tapi pelayanan dalam bentuk di lingkungan sekitar kita, melalui kehidupan kita, mungkin saling memperhatikan orang lain, membantu segala bantuan doa atau apapun, membuat orang bahagia, itu bisa berdampak saudara. Itu juga sudah wujud dari pelayanan bagi saya. Ketika saya ditanyai sama bakul depan saya pernah lihat Omce itu pokoknya enggak sedih ya, tokonya ramai positif, karena saya mempunyai pengharapan yang luar biasa Tuhan kita, amin. Jadi tidak ada rasa susah, kecewa, enggak bagi saya. Saya itu sudah merupakan pelayanan bagi saya untuk menyenangkan hati orang di sekitar kita ya. Makanya saya bilang, makanya ini Jawa ya, mesti suka cita. Mereka cuma tertawa karena beda keyakinan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka tidak sia-sia hidup kita. Tuhan janjikan mahkota kehidupan bagi saudara saya ketika Tuhan datang yang kedua kali. Mahkota kehidupan. Kita akan pujikan firman ini, kita akan pujikan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
sebuah kerinduan kami ya Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami melayani, mengasihi. Karena kami tahu ketika kami melayani dan mengasihi, kami tidak akan pernah rugi Tuhan. Engkau menyediakan sesuatu jauh lebih indah dari yang dapat kami pikirkan. Sekalipun kami tahu bahwa melayani dan mengasihi itu berat dan sulit, tetapi karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami dimampukan untuk kami bisa melayani dan mengasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sampaikan firman-Mu, yang kiranya benih-benih firman Tuhan, benih-benih kebenaran itu jatuh di tanah yang paling baik dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang baru. Di bulan yang baru kita ada tema bulanan. Tema bulanan kita adalah diperlengkapi untuk bisa melayani. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu memang merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, masuk di dalam agenda Allah. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Saudara, karena Tuhan punya misi bagi dunia ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Ya, jadi kelahiran gereja itu pada saat Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika gereja lahir, tujuan Allah melahirkan gereja di bumi ini yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Tujuannya adalah untuk melayani dunia, ya, sampai tuntas, sampai akhirnya Tuhan datang kembali kedua kali. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang kembali yang kedua kalinya, itu artinya kita diberi tugas, kita punya tanggung jawab untuk melayani sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Itu tujuan hidup orang percaya. Bukan hanya diselamatkan, tapi kita dipanggil, diperlengkapi untuk kita bisa melayani. Nah saudara, kita melayani itu sama dengan kita membagi kehidupan kita, ya. Karena kalau kita melayani tanpa kita membagi kehidupan itu tidak mungkin. Karena yang namanya pelayanan itu adalah membagi kehidupan. Ya, mari kita lihat bersama-sama saudara ayat nas kita di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37 tertulis demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita membaca ayat ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang kita bayangkan, saudara? Kalau saya membaca akan nats yang barusan kita baca ini, saudara, saya menangkap bahwa ada sebuah gaya hidup. Ya, ada sebuah gaya hidup
dari jemaat mula-mula. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari dari segolongan manusia dalam masyarakat luas. Jadi tingkah lakunya itu yang ditampilkan oleh segolongan atau sekelompok orang itu bisa dimengerti, dianggap wajar, dianggap umum, atau malah bahkan sebaliknya. Oh, nggak wajar ini, ya, nggak umum, nggak biasa. Ya. Jadi saudara, gaya hidup ini adalah sebuah tingkah laku, pola yang ditampilkan bisa oleh sekelompok masyarakat, bisa oleh sebuah negara, ya, karena masing-masing negara itu memiliki gaya hidup yang beda-beda. Nah, gaya hidup yang ditampilkan ini saudara bisa diterima, bisa dianggap wajar, atau bahkan sebaliknya dianggap tidak wajar, dianggap tidak umum. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat gaya hidup daripada jemaat mula-mula, ya, gaya hidupnya ini apa? Kalau kita lihat saudara dalam ayat yang kita baca tadi, itu sehati sejiwa. Ini gaya hidup mereka. Satu hati, satu jiwa. Ya. Jiwa mereka, hati mereka itu bersama-sama. Ya. Mereka menikmati kebersamaan, walaupun mereka mungkin berbeda dari berbagai macam latar belakang. Lalu saudara, apa lagi? Mereka ini bersaksi, ya, bersaksi, menyaksikan apa yang mereka terima, yang mereka alami, yang mereka rasakan dari iman mereka kepada Kristus. Mereka bersaksi kemanapun mereka berada, ketemu dengan siapa, saudara, mereka menceritakan apa yang mereka alami, hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ini gaya hidup jemaat mula-mula. Ada lagi gaya hidupnya, yaitu mereka hidup di dalam kasih karunia. Ya, mereka menikmati persekutuan, kehadiran Tuhan, kehadiran saudara-saudara yang lainnya di dalam persekutuan yang indah. Dikatakan tiap-tiap hari mereka berada di dalam bait Allah. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga atau kedua, ya. Lalu saudara, yang menarik adalah saling berbagi. Nah ini, ya, karena dikatakan di dalam ayat yang ke 32 di situ dikatakan, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lalu saudara, mereka membagikan apa yang mereka punya kepada saudara-saudara yang lainnya. Sehingga di situ dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Nah saudara, gaya hidup berbagi ini berbeda jauh, bertolak belakang dengan gaya hidup Romawi pada waktu itu. Bangsa Romawi, ingat, mereka ini hidup di tengah-tengah pemerintahan Romawi, saudara. Ya, pemerintahan Romawi ini gaya hidupnya apa, saudara? Gaya hidupnya ini cenderung menguasai, cenderung otoriter. Ya, menguasai, otoriter. Salah seorang yang terkenal dari orang Romawi, yaitu Julius Caesar, dia punya, saudara, motonya ini begini, vini vidi vici. Apa tuh vini vidi vici? Vini vidi vici adalah aku datang, dimanapun dia datang, aku lihat dan aku menang. Artinya apa, saudara? Dia datang, dia nggak cuma lihat sebagai turis, tapi dia akan merebut wilayah di mana dia datang. Itu sebabnya Julius Caesar dengan pasukannya, kalau dia pergi ke satu tempat, saudara, setelah dia sampai ke tempat itu, maka
kapal-kapalnya dibakar semua. Ya. Artinya apa? Mereka tidak akan pulang sebelum mereka merebut daerah di mana mereka datang. Ini gaya hidup orang Romawi. Mereka cenderung menguasai, saudara, merampas, ya, memperkaya diri mereka, membuat mereka semakin kuat, membuat mereka semakin, saudara, besar. Kalau bisa menaklukkan sebanyak-banyaknya wilayah, menjajah mereka dan memerintah mereka, saudara, dengan keras. Nah, saudara, gaya hidup Romawi ini berbeda jauh dengan gaya hidup gereja mula-mula pada waktu itu. Ya, yang bersaksi hidup dalam kasih karunia sejiwa, bahkan saling berbagi. Jauh beda, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bukankah gereja Tuhan sekarang ini, ya, di dunia ini seharusnya memiliki gaya hidup yang berbeda dari dunia, tidak sama dengan dunia, ya, saudara. Kita ini dipanggil, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 29, dari kegelapan dipindahkan oleh Allah kepada sebuah terangnya yang ajaib. Bukan hanya sekedar dipindahkan, tapi Tuhan ingin kita memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda karena sudah dipindahkan, ya. Tuhan ingin, saudara, kita menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Kalau dunia cenderungnya adalah memperkaya diri sendiri, ya. Kalau dunia, saudara, cenderung untuk membuat orang lain ini kalau bisa disingkirkan supaya dia naik, saudara. Tetapi kita tidak demikian. Ketika murid-murid Yesus melalui orang tuanya, mereka mengajukan sebuah permohonan kepada Tuhan. Mereka berkata begini, Yesus, ingat ya, kalau nanti engkau jadi raja, izinkan kedua anakku yang bernama Yohanes dan Yakobus, masing-masing itu duduk di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang ingin yang terutama, dia harus mau jadi hamba. Ya. Barang siapa yang mau terbesar, dia harus mau merendahkan diri. Apa yang Yesus katakan ini, saudara, ini merupakan sesuatu yang jauh beda dengan dunia ini. Kalau dunia yang terbesar itu dilayani, ya, saudara, orang tunduk-tunduk sama dia. Tapi bagi orang percaya yang dicontohkan sendiri oleh Yesus, Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Bukankah ini sesuatu yang berbeda dari dunia? Bukan ini sesuatu yang, saudara, tidak masuk akal, tidak ada di dalam dunia ini, saudara. Tetapi itulah yang Yesus, saudara, ingin dirikan. Karena apa, saudara? Karena itulah surga. Surga itu, saudara, tidak ada orang sombong di sana. Tidak ada orang yang, saudara, inginnya dilayani. Tidak ada orang, saudara, yang inginnya, saudara, dihormati. Tidak ada di sana. Kalau orang yang meninggal masih inginnya seperti itu, saudara, dia tidak perasa di surga. Saudara, surga itu, saudara, penuh dengan orang-orang yang melayani satu dengan yang lainnya. Nah, gaya hidup yang seperti ini, saudara, yang dibawa, yang ditampilkan oleh gereja mula-mula. Dan ini berbeda. Nah, mari kita lihat perbedaan berbagi kehidupan antara orang percaya dan dunia. Apakah orang-orang dunia ini tidak berbagi kehidupan? Oh iya, saudara. Kalau kita lihat banyak, saudara, di sekitar kita atau masyarakat, ya, di media-media sosial, saudara, seringkali kita melihat ada orang-orang, saudara, yang membagi kehidupan mereka, ya, membagi ilmu mereka,
membagi saudara kepandaian mereka, membagi saudara harta mereka, ya. Mereka bukan orang percaya. Ya. Mereka lakukan itu. Ya. Nah, saudara, apa bedanya orang-orang dunia dengan orang percaya di dalam hal membagi kehidupan? Saudara, kalau dunia melakukan itu, mereka mau membagi apa yang mereka miliki, entah itu ilmunya, entah itu kekayaannya, entah itu saudara apa saja yang mereka miliki. Mereka lakukan itu untuk mendapatkan keselamatan, Bapak Ibu. Ya, mereka lakukan itu supaya mereka selamat, supaya mereka masuk surga, supaya mereka mendapatkan saudara keselamatan, saudara bisa ada mendapat tempat layak di sisi Allah. Mereka melakukan itu tujuannya untuk itu, saudara. Ya, ujung-ujungnya kan apa, saudara? Diri sendiri kan, karena mereka ingin selamat. Ya, jadi mereka lakukan ini semuanya, korban ini semuanya hebat, dianggap wah luar biasa ya. Tapi ujungnya adalah supaya aku ini selamat. Tujuannya kan akhirnya ke diri sendiri, saudara. Tapi ada juga saudara orang yang membagi kehidupan, tujuannya adalah untuk menarik simpati, ya, pencitraan. Jadi juga ada orang yang membagi kehidupan saudara, berbagi sesuatu yang tamannya luar biasa, itu karena mereka ingin mencari simpati. Mereka ingin saudara pencitraan. Wah, supaya dicitrakan sebagai orang yang murah hati, mendapat stempel sebagai orang saudara yang baik, saudara. Tapi Yesus katakan, kalau itu motivasinya, engkau sesungguhnya sudah mendapatkan upah. Jadi kalau kita berbagi kehidupan, tujuan motivasinya untuk selamat, saudara, salah. Karena untuk selamat bukan melakukan itu. Keselamatan sudah Allah lakukan bagi kita. Ya. Jadi yang kita lakukan bukan untuk selamat, dan juga yang kita lakukan bukan untuk pencitraan diri, supaya kita dapat stempel orang yang murah hati, supaya kita dapat stempel orang yang baik, supaya kita dapat stempel orang yang waduh hebat ya, disanjung-sanjung, saudara. Enggak. Kalau itu tujuannya kita berbagi kehidupan, kita sudah mendapatkan upahnya. Upahnya ya Pak, dia pujian manusia itu. Tuhan tidak akan kasih upah. Karena kita sudah dapat itu. Ya. Seperti yang Yesus katakan, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi saudara, ada juga orang dunia lakukan berbagi kehidupan. Mereka membagi sesuatunya untuk apa, saudara? Dapat dukungan. Coba nanti 2 tahun lagi, saudara, pemilihan DPR dan pemilihan presiden. Wah, saudara, orang yang tidak pernah turun ke sawah, orang yang tidak pernah masuk ke kampung-kampung, itu berusuhan, saudara. Bawa sembako, bawa kaos, ya, wah, bawa apa saja. Semuanya apa? Untuk mendapat dukungan, supaya terpilih. Makanya ada job, saudara. Apa bedanya pilkada dengan PKB? Ya. Kalau PKB itu kalau lupa itu jadi, benar ya? Kalau lupa minum PKB jadi, maksudnya jadi hamil lagi. Tapi kalau pilkada, kalau sudah jadi lupa. Nah itu ada juga kayak gitu. Ada orang yang mau berbagi kehidupan karena cari simpati, mau dicap, mendapat pencitraan, ya, mau mendapat dukungan supaya dipilih nantinya. Kalau itu motivasi kita, saudara, kita belum mengerti tentang hatinya Tuhan. Kalau itu motivasi kita. Nah, orang-orang percaya ini saudara berbagi kehidupan bukan untuk diselamatkan, bukan untuk mencari pencitraan, bukan untuk mendapat dukungan. Tetapi apa, saudara? Orang percaya melakukan itu didasarkan pada kasih karunia
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, saya mencoba memikirkan, Tuhan, apa yang saya terima, hidup yang saya terima yang Kau beri itu hidup selama-lamanya loh Bapak Ibu. Tidak puluhan tahun, tidak ratusan tahun, tidak ribuan tahun. Hidup selama-lamanya, tidak akan binasa. Mana ada orang saudara yang bisa memiliki kayak gitu saudara? Tidak kan? Kalau saya sudah memiliki kehidupan selama-lamanya, saya tidak akan kekurangan selama-lamanya karena saya hidup dan bersama dengan Tuhan semua tersedia. Saudara, di surga tidak ada orang miskin, tidak ada orang kekurangan, tidak ada gembel di sana, tidak ada orang minta-minta, tidak ada orang sakit, tidak ada orang menangis, tidak ada orang sedih. Saudara, di surga itu seperti dan selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan sudah berikan itu segala-galanya bagi saya. Kalau saya membagi sesuatu, itu tidak sebanding Bapak Ibu. Itu kayak nguyai segoro. Benar. Kayak melemparkan segenggam garam di laut yang luas. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya Bapak. Makanya ketika saya berpikir demikian, saya membagi dan saya merasa, saya rugi ya. Keliru. Kamu sudah terima semuanya, kamu anggap rugi membagi itulah. Kalau Tuhan tidak memberikan itu, kamu mana bisa dapat kehidupan yang seperti itu? Surga, kemuliaan, kehidupan selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak kasih itu kepada kamu, mana kamu bisa miliki itu? Dan untuk mendapatkan itu, kalau kamu harus berusaha, mana bisa? Tidak bisa. Jadi ini yang menjadi konsep pola pikir gereja mula-mula. Mereka tahu bahwa mereka sudah memiliki segala-galanya di dalam Tuhan. Meskipun dalam dunia ini mereka harus menghadapi masalah, mereka harus menghadapi tantangan, mereka harus menghadapi aniaya, mereka harus menghadapi kesulitan. Tapi saudara, pikiran mereka saudara tidak tertuju kepada hal yang seperti itu. Pikiran mereka tertuju kepada adalah saya akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan, kekekalan, sukacita dan luar biasa. Itu sebabnya mereka tidak berpikir saya rugi. Enggak, saudara. Ya. Pola pikiran kalau saya membagi saya rugi, itu pola pikir dunia, saudara. Tapi bagi kita tidak. Nah, saudara kasih Tuhan, kita membagi kehidupan, cuma mula-mula membagi kehidupan itu karena didasarkan kepada kasih karunia-Nya saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, itu sebabnya kita jangan takut untuk berbagi kehidupan. Saya ingin menyampaikan salah cepat kenapa kita tidak boleh takut berbagi kehidupan. Yang pertama, kalau kita berani berbagi kehidupan ini bukannya sekedar berbagi harta saja, ya, atau berbagi saudara uang. Tapi berbagi kehidupan ini adalah berbagi kehidupan yang benar-benar saudara mencakup segala hal. Baik perhatian, baik doa, baik saudara kasih Tuhan dorongan, baik saudara kasih Tuhan pengampunan, baik saudara kasih, baik apa saja saudara. Namanya kehidupan. Jadi berbagi kehidupan ini adalah kehidupan kita ini saudara. Kalau kita ingin mendapatkan kasih, maka kasih yang sudah kita terima ini mesti kita bagikan kalau kita sudah terima. Kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan, maka pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan pun kita harus bagikan. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, maka berkat yang kita terima dari Tuhan pun harus kita bagikan. Jadi apa saja yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan ini, kita bagi. Nah, berkatnya apa? Yang pertama, kalau kita berbagi kehidupan, maka yang pertama, selanjutnya, nah, kita akan menerima kehidupan yang lebih baik. Ya,
akan menerima kehidupan yang lebih baik? Gambarannya seperti apa, saudara? Gambarannya itu seperti benih yang ditabur. Saudara tahu benih? Benih itu kecil ya, kecil, saudara. Kalau kena angin pun, tertiup angin, dia akan hilang, dia akan kabur, ya. Dia akan terbang, karena itu kecil, saudara, ringan. Tapi ketika benih itu kemudian ditabur, ditanam, ya, terus kemudian dia mati di dalam tanaman itu, dia sebetulnya tidak mati, saudara. Dia memiliki kehidupan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik loh, Bapak Ibu. Kehidupan lebih baiknya apa? Dia menjadi sebuah pohon. Bukan hanya menjadi sebuah pohon, dia akan menghasilkan banyak buah, banyak buah, banyak buah. Yesus pernah mengatakan, hal kerajaan surga itu seperti benih biji sesami. Kerajaan surga, saudara. Tapi Tuhan mengumpamakan seperti apa? Benih atau biji sesami. Sudah pernah baca ini? Itu gambarannya adalah kehidupan yang lebih baik. Tapi harus ditabur, harus dibagi, saudara, harus ditanam di dalam tanah. Dia akan bertumbuh, menghasilkan buah. Jadi kalau kita membagi kehidupan, membagi apa saja yang kita terima dari Tuhan, kita akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Alam semesta, hukumnya ada, dan Tuhan sudah lihat itu. Belajarlah dari hukum alam ini. Belajar dari hukum alam ini. Ya. Apa saja yang ingin didapatkan sesuatu yang lebih baik, harus ada yang dikeluarkan. Prinsip ekonomi pun juga demikian. Mau dapat untung besar, mau dapat sesuatu, saudara, keuntungan yang banyak, mesti ada yang dibagi. Kalau kita ingin karyawan kita loyal dengan kita, kalau kita ingin pegawai-pegawai kita, saudara, mati-matian, saudara, membesarkan usaha kita, bagi yang baik kepada mereka. Jangan kita mau tenaganya, mau, saudara, waktunya, tapi kemudian kita tidak memikirkan kesejahteraan. Itu sama kayak londo menjajah suruh kerja di vegetasi mangantok. Itu bukan prinsip firman Tuhan. Pikirkan kesejahteraan mereka. Bagikan kehidupan kita kepada mereka. Engkau akan terima kehidupan yang lebih baik. Engkau karyawan, bagi kehidupan. Wah, majikanku bawel, Pak, cerewet, Pak, wah, ngeyel, ngakok hati. Itu sama seperti jemaat mula-mula, dia hidup dalam pemerintah Romawi kayak gitu. Tapi sudah luar biasa. Hidup yang dibagi itu tidak mati, Bapak. Yang namanya aja hidup. Kalau kita bagi itu tetap hidup, sudah. Iya. Jadi kalau kita membagi kehidupan, sekalipun mungkin lingkungan kita, kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kalau kita ingin membuat atau ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, bagi kehidupan ini. Kalau kamu membagi kebencian, kamu akan tuai kebencian. Kalau kamu bagi iri hati, kamu akan tuai iri hati. Tapi kalau kamu bagi pengampunan, kasih perhatian, apa, mau akan tuai itu semua. Jadi mari kita belajar berbagi akan hal ini. Ya, bagi kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini gambarnya seperti benih. Ya, kemudian seperti pipa air. Tetapi pipa itu selalu dapat yang seger. Ya, karena langsung. Tapi coba kalau seandainya tersumbat, ditutup, sudah. Lama-lama air itu tidak ngalir, bau. Sudah.
Saudara, air yang segar itu tertutup, saudara, ya, tidak mengalir, itu lama-lama air itu bau loh Bapak Ibu. Dari sarang nyamuk, dari sarang penyakit, tidak menjalankan manfaat, tapi justru mendatangkan celaka. Nah ini yang pertama. Jemaat pelan-pelan membagi kehidupan, dan Tuhan membuat hidup mereka lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, jangan takut berbagi kehidupan. Kenapa? Karena dengan kita berbagi kehidupan, kita sebetulnya sedang belajar, saudara, bertumbuh menjadi pengelola yang baik dari Tuhan. Saudara, hidup ini kan dari Tuhan. Ada orang yang mengatakan hidup ini dari saya sendiri. Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak beri hidup, itu tidak hidup. Saya tidak hidup. Jadi kehidupan itu dari Tuhan. Lah Tuhan, saudara, sudah berikan kehidupan itu batasan waktunya. Mazmur mengatakan 70 tahun, 80 tahun. Kalau ada yang melebihi 80 tahun itu bonus. Syukuri. Ya, saudara, jangan ngeluh. Aku kok ya mati-mati gitu, saudara. Jangan. Saudara, syukuri, saudara, walaupun mungkin tubuhnya semakin lemah. Syukur itu bonus. Itu artinya Tuhan punya kerinduan. Ya, ada satu maksud-maksud ketika Tuhan memberikan kita kehidupan yang lebih panjang. Nah, kehidupan itu Tuhan beri. Dan ketika Tuhan memberi kehidupan, Tuhan kasih batasan. Tuhan kasih ukuran kehidupan. Ya, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 50, saudara. Ya, masing-masing itu beda-beda. Nah, Tuhan ingin melihat ketika Tuhan kasih itu kehidupan yang sepanjang 60, sepanjang 70, sepanjang 80 ini, Tuhan ingin lihat dia jadi pengelola kehidupan yang baik atau tidak? Atau cuma sepanjang hidupnya hanya sendiri terus, diri sendiri yang dipikirin? Tuhan bilang, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Banyak orang yang takut kehilangan nyawanya ya. Tapi Tuhan, hukum Tuhan tidak begitu, karena nyawa Tuhan yang punya. Kalau kita bisa mengelola kehidupan, mana yang mesti kita bagi, mana yang membutuhkan hidup saya bagi ke sana. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, itu mengunjungi satu tempat jauh sekali juga. Itu dari Samarinda, ya. Itu harus, kalau lewat darat juga, itu lebih lama, sekitar 5 jam baru sampai ke lokasi. Tapi kalau lewat laut, itu cuma kapal begitu 3 jam lah, itu sudah sampai. Ya, itu di daerah yang jauh. Dan untuk dapat lokasi itu, saudara, sekarang sudah lewat darat, harus lewat laut juga. Harus pakai yang namanya perahu kecil. Perahu kecil, Bapak. Saya naik gitu, perahu kecil. Walaupun kadang aku juga, wah, nah, keseimbangannya tidak baik, jempalik, waduh, ya. Saya masuk ke laut itu. Tapi yang menjemput kita kan sudah pengalaman, ya. Jadi dia pakai. Sampailah saudara saya ke pastorinya Tangga Tuhan, seorang perempuan, seorang wanita. Dia orang Jawa. Dia tinggal di atas rumah yang bawahnya itu sungai, laut, ya sungai lah begitu, sungai besar. Saya tanya, Bu, kenapa nggak bikin pastorinya di atas saja? Ya, di darat itu loh, di tanah yang kering. Dia bilang, Pak, kalau saya bikin pastori di sana, kalau air lagi pasang, Pak, itu yang tingginya dari rumah ini, saudara, itu sekian meter, itu tenggelam juga. Tapi kalau rumah saya ini dari kayu kayak gini ngapung, rumah saya ikut naik, Pak. Ngerti ya, Bapak? Oh gitu, iya. Terus saya ke gerejanya, saudara. Naik di darat, ya. Itu memang saya lihat di temboknya itu ada bekas masuk air itu segini, Bapak. Kan orang kalau sudah ada air itu, kalau air surut kan meninggalkan bekas. Batasnya saya tahu itu segitu. Oh, berarti benar.
Terus, lah ibu tinggal di sini sudah berapa lama? Oh sudah lama. Sejak ini saya tinggalnya di sini. Lalu saya dijamu sudah makan. Ya ikannya ikan laut. Namanya hidupnya di laut. Saya tanya, Bu, lah ini ikannya beli? Oh enggak Pak, kita tinggal mancing saja. Dapat. Jadi mereka tidak pernah kekurangan laut. Enak-enak saudara. Laut ikannya sana itu saudara beda dengan ikan yang di Jawa ini. Ya besar-besar, dagingnya enak. Terus kemudian saya mencoba ke belakang. Di situ MCK-nya di situ Bapak. Ada babinya lagi di situ Bapak. Jadi hamba Tuhan ini ada MCK di belakang rumahnya yang ngapung tadi. Ya, ada babinya, ada kandang babinya. Jadi kalau mereka BAB langsung plung ke situ. Ya. Dan ikan-ikan langsung berpesta pora. Baik itu kotoran babi maupun kotoran manusia. Ya, vitamin B komplek. Masuk sudah. Saya bayangkan, wah, lah yang saya makan ini kan dari situ. Ya walaupun bumbunya enak, ya dong. Tapi ikannya gemuk kan karena itu. Gak usah saya jelaskan, karena itu kan. Tapi saya salut Bapak. Kami wanita yang dia layani sebagian besar cuma anak kecil. Anak kecil. Jadi ketika kami melayani di sana, puluhan anak kecil yang datang. Orang-orang dewasanya cuma sedikit karena mereka harus kerja luar. Tidak ada pekerjaan di sana. Tapi orang ini mau membagi hidupnya di situ. Saya bayangkan, kalau seandainya saya di situ berpalpura ya. Tapi memang masing-masing punya kasih karunia sendiri-sendiri. Saya diizinkan Tuhan ke sana untuk Tuhan ngajar bahwa ada orang yang berbagi kehidupan karena merasakan kasih Tuhan dan ingin agar mereka itu mengenal Tuhan. Anak kecil. Kembali saudara, kehidupan yang Tuhan kasih yang sepanjang dalam batasan waktu kita ini kita kelola untuk apa? Kita kelola untuk apa? Orang percaya punya tujuan hidup yang berbeda dari orang dunia. Kalau orang dunia punya pikiran hidup untuk kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, nikmati, sudah mati, sudah selesai. Tapi orang percaya itu tidak kayak gitu. Tuhan kasih kita karena kita disediakan oleh Tuhan sesuatu yang besar. Cuman kesempatannya hanya di bumi ini. Kalau kita nanti sudah meninggal, saudara, kita nggak akan dapat lagi, saudara. Kenapa? Ya sejauh mana yang kita kelola, sejauh itu yang Tuhan kasih. Ingat perumpamaan talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Masing-masing saudara, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Sebanyak dan sebesar yang kita kelola dalam waktu kita di bumi ini, itu akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Ya. Ini yang kedua. Kita akan bertumbuh jadi pengelola yang baik kalau kita bisa membagi kehidupan. Dan yang terakhir, berkat dari berbagi kehidupan saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena akan menciptakan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Ya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat 34-35. Ayat 34, ayat 35. Di situ dikatakan begini. Sebab ayat 34 Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 34, ayat 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu
Dan hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, jemaat mula-mula waktu itu beragam. Ada orang yang status sosialnya, saudara, itu tinggi, kaya, ya, berlebihan, berlimpah. Tapi ada juga yang status sosialnya rendah, saudara. Bahkan mereka punya banyak anak, hidup mereka, saudara, dalam kesulitan. Nah, saudara, orang-orang yang diberkati, orang yang punya status yang tinggi, saudara, itu memperhatikan, membagi. Akhirnya apa? Yang rendah ini bisa naik. Kayak timbangan itu, Bapak. Ya, timbangan itu. Jadi saudara, kalau imbang itu apa? Ya, tidak bisa toh. Satu yang kanan itu 50 kilo, kemudian yang kiri ini 5 kilo. Tidak mungkin seimbang. Ya, tidak mungkin seimbang. Tapi bagaimana bisa seimbang? Ya, yang 50 itu dilongi. Yang 50 kilo ini dikurangi, dikasihkan yang sebelah kiri. Akan ada keseimbangan di situ. Ya. Dan keseimbangan inilah yang Tuhan lakukan sampai sekarang ini. Saudara tahu, bumi ini seimbang loh Bapak Ibu. Kalau tidak seimbang, Tuhan aturnya tidak seimbang, kita tidak akan hidup, saudara. Saudara bisa jalan itu karena seimbang. Coba saudara, pikiran saudara tidak seimbang, berat sebelah. Enak gak saudara? Enak gak? Orang kalau lihat orang yang aneh-aneh, kita bilang kurang saon. Artinya kurang saon itu apa saudara? Tidak seimbang. Kurang saon, kadang kita kasih gini loh, piring. Tapi kalau seimbang saudara, itu balance. Tubuh kita kalau tidak seimbang saudara, itu juga tidak nyaman kok. Tidak nyaman saudara. Coba saudara, kira-kira kalau kita makan, tiba-tiba yang besar cuma sebelah kanan saja, yang gede cuma sebelah kanan tok, saudara. Tangannya yang kanan besar, kakinya yang kanan besar, sementara yang kiri ini tidak gede. Kira-kira nyaman gak saudara? Nggak nyaman, aneh. Kita pun tersiksa. Tapi kita nggak mengerti bahwa sesungguhnya itu juga penting dalam kehidupan kita. Kalau kita berbagi kehidupan itu menciptakan keseimbangan, dan itu menyenangkan Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengangkat mereka yang jatuh, menghibur yang terluka, memberkati yang kekurangan, akan terjadi keseimbangan. Satu ayat terakhir kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. 2 Korintus 8 ayat 13-14, di situ dikatakan begini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, seimbang itu pas, enak. Ya, kenapa kita kadang-kala hidup kita sangat-sangat tidak nyaman? Karena coba kita pikir, mungkin ada yang tidak seimbang dalam hidup kita. Nah, kalau ada yang belum seimbang pada kita, coba, ayo, apa sih yang perlu saya keluarkan agar seimbang? Yang perlu saya bagi agar seimbang? Bapak Ibu saya kasih Tuhan, inilah prinsip berbagi kehidupan. Ketika kita berbagi kehidupan, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita berbagi kehidupan, kita betul menjadi pengelola kehidupan yang baik. Ketika kita berbagi kehidupan, kita menyenangkan Tuhan.
karena itu menciptakan keseimbangan. Bila kiranya kita mulai berpikir, saya berbeda, saya ini spesies surgawi, kelompok surgawi, gereja yang Tuhan tanamkan bumi sebagai contoh, sebagai pola, dan di dalamnya ada sebuah gaya hidup, salah satunya berbagi kehidupan. Orang akan melihat dan menjadi sebuah kesaksian yang indah. Enak ya, ikut Tuhan itu enak ya. Gak pengen dapat surga, tapi saya mendapat keseimbangan di dalam komunitas yang ada. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan datang, kita akan menerima berkat perjamuan. Kita akan sambung firman Tuhan dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih ada, selagi aku diberkati, selagi aku kuat, selagi aku sehat, pakailah hidupku. Karena tiba saatnya nanti aku tidak berdaya lagi. Aku sudah menyenangkan hati. Aku mendapatkan sesuatu yang baik, lebih baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan melayani Tuhan. Hidup ini
berbagi kehidupan sudah Engkau tunjukkan dirimu sendiri sebagai sebuah teladan bagaimana Engkau membagi kehidupan kepada kami. Engkau mau hidup berbagi ketika Engkau di dunia ini. Bahkan Engkau berbagi seluruh apa yang ada padamu supaya kami selamat, supaya kami memperoleh kehidupan. Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi Engkau datang melayani setiap kami. Dan itu Kau tinggalkan bagi kami, gerejamu, anggota tubuhmu di dunia ini, supaya kami juga berbagi kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Gereja Isa Masih Purworejo ini Tuhan dirikan supaya bisa berbagi kehidupan untuk masyarakat yang ada di kota ini, agar mereka sadar dan mereka tahu ada Allah yang mengasihi mereka, memperhatikan mereka, yang menerima mereka apa adanya, memberikan pengampunan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan membagikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami diberkati supaya kami menjadi berkat. Kami diberkati supaya kami membagi itu semuanya. Kami diberkati dengan pengampunan, kami diberkati dengan kasih, kami diberkati dengan kemurahan. Karena Tuhan punya maksud supaya kami membagi apa yang Tuhan sudah beri kepada kami untuk orang lain. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang pagi ini boleh mengingatkan kami. Ini adalah bentuk Engkau membagi hidupmu bagi kami. Kami terima tubuh dan darahmu, kami terima pengampunanmu, kami terima kesembuhan daripadamu, kami terima pemulihan daripadamu. Perjamuan kudus yang ada Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima perjamuan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bye.
darah Kristus yang dibagikan bagi kita. Dia membagi ini supaya kita memiliki kehidupan di dalam dia. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur untuk tubuh yang diserahkan bagi kami. Tubuhmu adalah roti kehidupan, supaya kami hidup selama-lamanya. Tubuhmu adalah makanan kehidupan yang membawa kami memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk tubuh, untuk hidup yang diserahkan bagi kami. Dan bila ini mendorong kami, ini membuat hati kami, Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Mu, supaya kami juga membagi kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Darah-Mu mengalir bagi kami, supaya kami dibenarkan. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami, tapi kami dibenarkan karena pengorbanan Kristus bagi kami, yang darahnya mengalir menutup dosa-dosa kami, menghapuskan pelanggaran kami, menyucikan kami, menjadikan kami manusia baru dan ciptaan baru di dalam Tuhan. Kami memiliki kehidupan ilahi yang mengalir lewat darah-Mu, mengalir Tuhan. Nah, bila kiranya darah perjanjian ini boleh memulihkan kami. Kami tahu darah-Mu adalah kehidupan. Ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, kami Tuhan akan dipulihkan, kami akan dibarui, kami akan Tuhan dipulihkan oleh Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun sakit dan kelemahan kami, pada pagi hari ini kami percaya darah Yesus akan memulihkan keadaan kami, dan kami percaya kuasa mengalir oleh darah-Mu yang Kau tumpahkan. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita syukuri nama Tuhan. Kita angkat hati kita di depan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk kebenaran firman yang kami dengar bersama. Engkau telah mendahului kami Tuhan, membagi hidup-Mu bagi kami. Oleh kematian di kayu salib, kami memperoleh hidup yang kekal. Membagi hidup adalah kunci untuk kami memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan biarlah kami meneladani daripada kehidupan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Setiap kami yang telah diselamatkan tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami mau hidup bagi kemuliaan nama-Mu, bagi sesama. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budi, gembala kami yang sudah jadi berkat pagi hari ini, membagikan kebenaran firman-Mu dan memimpin kami menerima sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat kembali bagaimana karya Tuhan menyelamatkan kami. Engkau di dalam kami Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Engkau bergerak di dalam kami, membagi kehidupan kami bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk saudara-saudara yang memohonkan berkat Tuhan, berkat pernikahan pada bulan Juli yang akan datang. Tanggal 5 Juli nanti yang akan diberkati nikahnya Saudara Andre dan Saudari Sabtarini, putri daripada Bapak Santono. Juga tanggal 12 Juli Saudara Eri Suryawan dan Saudari Emma Petrika Alisa Susanto, putra dari Bapak Siswantoro. Tuhan, mereka telah menjalani katekisasi. Apa yang mereka terima, mereka pelajari, mereka akan hayati dalam pernikahan sepanjang hidup mereka. Persiapkan dan tolong persiapan mereka bersama dengan keluarga, jaga lindungi terus dalam kekudusan sampai masuk pernikahan yang kudus memuliakan Tuhan. Dan keluarga yang dimohonkan berkat ini berbahagia di dalam Engkau. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan dan menyediakannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Veronica Yuliana yang akan saudari Veronica Yuliana atau saudari Uli yang akan berulang tahun tanggal 5 Juni, dan Ibu Sulasmi atau Ibu Suharsono yang akan berulang tahun tanggal 6 Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang usia, kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkatnya yang melimpah. Apa yang dicita-citakan yang Tuhan berkati, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan pribadinya, rumah tangga, maupun juga kebersamaan kami berjemaat. Tak lupa kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur jemaat Tuhan beberapa hari yang lalu telah menerima vaksin, dan ini menolong kami untuk lebih baik lagi menghindari makin sedikit resiko terpapar. Tetapi kami mau terus mendukung program pemerintah membereskan masalah pandemi ini dan kami hidup dengan baik. Tolong pemerintah kami, tolong Presiden kami Jokowi dengan wakilnya dan jajaran menterinya menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa terus mendukung Polri dan juga TNI menjaga keamanan dan ketentraman Indonesia ini. Rahmat Tuhan dicurahkan melalui doa-doa orang percaya, melalui doa-doa daripada gereja Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Bentar kami mau pulang membawa berkat Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah sebagai pelaku-pelaku firman. Firman yang hari ini berbagi kehidupan. Itulah yang Yesus ajarkan teladan dalam hidup kita. Kita tidak lagi